Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmat Aliansyah, mahasiswa D3 Manajemen Informatika dengan NPM 250 870 11 00 17. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas UAS dengan judul ANOVA atau Analisis Variance. Adapun yang ingin saya bahas antara lain adalah pengantar ANOVA, konsep dasar ANOVA, istilah penting dan rumus, contoh penyelesaian, sintaks RStudio, dan kesimpulan. Pengantar ANOVA. ANOVA adalah Analysis of Variance, yang disebut juga sebagai metode statistik untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok. Fungsinya adalah digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antar kelompok. Tujuannya, ANOVA menguji pengaruh suatu perlakuan atau faktor terhadap suatu variabel respon. Konsep-konsep dasar ANOVA. Yang pertama ada variasi antar kelompok, yaitu between group variance, variasi dalam kelompok, within group variance. ANOVA membandingkan kedua variasi tersebut dan menentukan signifikansi perbedaan. Adapun istilah penting dalam ANOVA antara lain SST, total sum of squares, SSB, sum of squares between, SSW, sum of squares within, MSB yang dalam rumusnya SSB per DFB, MSW, SSW per DFW, F statistik, MSB per MSW. Total sum of squares, SST, adalah jumlah total keragaman dalam seluruh data dari keseluruhan rata-rata atau grand mean. Maknanya, ini menunjukkan seberapa menyebar seluruh data tanpa melihat kelompok manapun. Rumusnya, SST sama dengan sigma K, I sama dengan 1, NI sigma NI sama dengan J sama dengan 1, X, I, J dikurang X bar kuadrat. Jika SST lebih besar, maka data sangat beragam. Jika SST lebih kecil, maka data cenderung homogen atau tidak beragam. Sum of squares between atau SSB. SSB disebut juga antara kelompok. Maknanya adalah mengukur keragaman antar rata-rata kelompok terhadap rata-rata keseluruhan atau grand mean. Makin besar SSB, maka makin jauh perbedaan antar kelompok. Kemungkinan ada perbedaan nyata. Rumusnya SSB sama dengan sigma K, I sama dengan 1. NI, sigma, NI, X bar I dikurang X bar kuadrat. Keterangan X bar I yaitu rata-rata kelompok ke I, NI yaitu jumlah sampel kelompok ke I, dan X bar adalah rata-rata keseluruhan. Sum of squares within, SSW, disebut juga dalam kelompok atau error. Maknanya mengukur keragaman dalam tiap kelompok, yaitu seberapa jauh data dalam kelompok menyebabkan menyebar dari rata-rata kelompok. Rumusnya SSW sama dengan sigma K, I sama dengan 1. Sigma NI, J sama dengan 1. XIJ dikurang X bar I kuadrat. Jika SSW lebih besar, maka data dalam kelompok tidak stabil atau sangat bervariasi. Jika SSW lebih kecil, maka data dalam kelompok homogen atau stabil atau sangat tidak bervariasi. Mean square between atau MSB. Maknanya adalah rata-rata keragaman antar kelompok. Rumusnya MSB sama dengan SSB per DFB. Jika MSB lebih besar, maka rata-rata kelompok benar-benar berbeda. Rumusnya yaitu MSB sama dengan SSB per DFB. Jika MSB lebih besar, maka rata-rata kelompok benar-benar berbeda. Mean square width atau MSW maknanya adalah rata-rata keragaman dalam kelompok, yaitu kesalahan atau error. Rumusnya MSW sama dengan SSW dibagi DFW. MSW dianggap sebagai variance error atau nilai pembanding pada ANOVA. F statistik maknanya adalah rasio antara variasi antar kelompok dan variasi dalam kelompok. ANOVA memutuskan perbedaan antar kelompok berdasarkan perbandingan ini. Rumusnya
F sama dengan MSB per MSW. Jika F lebih besar, maka perbedaan nyata antar kelompok. Jika F lebih kecil, maka perbedaan kelompok tidak signifikan. Contoh penyelesaian. Di sini kita sudah memiliki data terkait stasiun dan nilai terhadap stasiun tersebut. Stasiun nilai 76, 63, 66, 83, 74, dan 53. Stasiun B memiliki nilai 72, 63, 65, 78, 69, dan 49. Stasiun C memiliki nilai 71, 54, 62, 76, 65, dan 50. Masing-masing kelompok berjumlah N sama dengan 6 dan total N besar sama dengan 18. Yang kedua, kita akan menentukan hipotesis. Hipotesis H0 sama dengan mu A sama dengan mu B sama dengan mu C. Tidak ada perbedaan rata-rata produksi per minggu. H1, setidaknya ada dua rata-rata yang berbeda. Yang ketiga, kita akan menghitung rata-rata tiap kelompok. Kelompok A, yaitu X bar A, 76 ditambah 63, ditambah 66, ditambah 83, ditambah 74, ditambah 53, dibagi 6. Sama dengan 69,17. Kelompok B, yaitu X bar B, 72 ditambah 63, ditambah 65, ditambah 78, ditambah 69, ditambah 49, dibagi 6. Sama dengan 66,00. Kelompok C, X bar C, 71 ditambah 54, ditambah 62, ditambah 76, ditambah 65, ditambah 50, dibagi dengan 6. Sama dengan 63,00. Sekarang kita akan menghitung SSB, atau Sum of Squares Between Groups. SSB sama rumusnya adalah sigma NI X bar I dikurang X bar kuadrat. SSB sama dengan sigma NI X bar I dikurang X bar kuadrat. SSB sama dengan 6 sebagai N-nya, 69,17 dikurang 66,06 kuadrat, ditambah 6 dikali 66 dikurang 66,06 kuadrat, ditambah 6 dikali 63 dikurangi 66,06 kuadrat. Pertama kita akan hitung satu persatu, yaitu A, 6 dikali 3,11 kuadrat, sama dengan 6 dikali 9.609,672, sama dengan 58,03. B, 6 dikali 0,06 kuadrat, sama dengan 6 dikali 0,0036, sama dengan 0,02. Dan C, 6 dikali 3,06 kuadrat, sama dengan 6 dikali 9,364, atau sama dengan 56,18. Jumlah SSB sama dengan 58,03 ditambah 0,02 ditambah 56,18. Atau sama dengan 114,23. Nah, yang kedua yaitu kita akan menghitung SSW sum of squares within graph. SSW sama dengan sigma K dikali sigma N dikali XIJ dikurangi X bar I kuadrat. Pertama kita akan menghitung dari kelompok A, total SSW A itu sama dengan 634,83. Total SSW B itu 542,00 dan total SSW C itu 462,00. Keseluruhan SSW adalah 634,83 ditambah 542 ditambah 462 sama dengan 1638,83. Ketiga, kita akan menghitung total SST. SST rumusnya adalah SSB ditambah SSW, atau 114,23 ditambah 1638,83, yang hasilnya adalah 1753,06. Sekarang kita akan menghitung MSB dan MSW. MSB dihitung menggunakan rumus SSB per DFB, sama dengan 114,23 per 2, atau sama dengan 57,115. MSW sama dengan SSW per DFV,
sama dengan 1638 dikali 83/15. Atau hasilnya 1009,255. Berikutnya kita akan menghitung statistik uji F. F dihitung melalui rumus MSB per MSW. 57,115 per 109,255 atau sama dengan 0,523. Berikutnya kita akan menghitung nilai F tabel. Dengan alfa 0,05 dan derajat bebas 1 sama dengan 2 dan derajat bebas 2 sama dengan 15. Maka F tabelnya 0,05, 2, dan 15. Atau sama dengan 3,68. Keputusannya karena F hitung sama dengan 0,523 lebih kecil daripada F tabel sama dengan 3,68, maka keputusannya kita gagal menolak H0. Nah, berikutnya saya akan jelaskan tentang sintaks RStudio. Pertama, kita akan membaca dari atas yaitu library readXL. Fungsinya adalah mengaktifkan paket readXL, yaitu paket yang digunakan untuk membaca file Excel, baik itu XLS maupun XLSX, ke dalam R. Jika paket tidak dipanggil, R tidak bisa menggunakan fungsi readXL berikut. Yang kedua adalah file Excel-nya. Pertama, kita mengcopy, yaitu patch dari Excel-nya, lalu mensalin ke read Excel yang tadi. Cara membacanya, kita bisa membaca file laporan di akhir, yaitu laporan 8, dan menyimpannya ke dalam variabel bernama data.rahmat, supaya dalam memanggil data kita lebih dipermudah nantinya. Yang ketiga, kita akan menampilkan seluruh data dengan memanggil kembali data.rahmat. Fungsinya menampilkan seluruh isi data di konsol R. Yang keempat, kita melihat bagian atas data melalui head data.rahmat. Fungsinya menampilkan 6 baris pertama dari dataset. Tujuannya mengecek apakah struktur data sudah benar, nama kolom, tipe data, maupun isi data. Yang kelima, kita akan melihat itu ada attach data, yaitu attach dalam kurung data.rahmat. Fungsinya adalah memasukkan semua kolom dalam data ke dalam search pad R, sehingga kolom bisa dipanggil tanpa menulis data rahmat $jumlah produksi. Berikutnya kita akan memanggil library Isinova. Fungsinya mengaktifkan paket Isinova yang mempermudah analisis ANOVA dan tampilan outputnya. Berikutnya, kita akan membuat model ANOVA, yaitu ANOVA sama dengan AOV dalam kurung jumlah underscore produksi gelombang stasiun underscore kerja. Ini adalah sintaks inti ANOVA. Cara membacanya, analisis hubungan antara jumlah underscore produksi sebagai variabel respon dan stasiun underscore kerja sebagai variabel perlakuan. Simbol gelombang berarti dipengaruhi oleh, jadi jumlah produksi sama dengan F stasiun kerja. Yang terakhir adalah kita akan melihat hasil ANOVA melalui sintaks summary ANOVA. Fungsinya menampilkan tabel ANOVA lengkap, DF, sum, SKey, min SKey, F value, dan P value. Output ini digunakan untuk menjawab apakah ada perbedaan signifikan antar kelompok. Ini adalah lampiran dari data.rahmat dan head data.rahmat. Dan ini adalah hasil dari sintaks RStudio tadi. Berikut ada DF, sum SKey, min SKey, F value, dan P value. Kesimpulan akhir adalah ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dari 2 kelompok dan menggunakan perbandingan variasi antar dan dalam kelompok. Jika nilai F lebih besar daripada F table, maka terdapat perbedaan signifikan antar kelompok. Ini adalah akhir dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kesilapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.